Prabowo pun menyebut tidak menutup peluang terbentuknya koalisi besar. Iya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan. Koalisi besar itu penting. Karena Indonesia itu adalah negara besar. Ini oleh Jokowi kelihatan disatukan. Ini harapannya bisa mengurangi tensi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Tentu ada yang sama, ada yang beda. Beda akan berbuah kebaikan bila kita terbuka, mau memberi, mau menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zaini dari N3 TV. Inspiratif, mencerdaskan, menyejukkan. Pemirsa, kemarin kita semua menyaksikan bahwa beberapa partai yang saat ini bergabung dalam koalisi di pemerintahan, pastinya jumlahnya ada 5, yaitu PAN, Golkar, P3, PKB, dan Gerindra kemarin berkumpul di acara silaturahim Ramadan yang diadakan oleh Partai PAN di kantornya. Dan Presiden Jokowi datang di forum itu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam acara silaturahim Ramadan, tapi karena yang datang itu ketua-ketua partai, maka tidak menutup kemungkinan akhirnya kita menangkap kesan yang sangat kuat bahwa acara itu adalah konsolidasi politik. Dan wacana yang muncul adalah mereka akan membentuk namanya koalisi besar. Nama ini disebut dengan koalisi besar karena sebelumnya itu kan sudah ada koalisi yang antara PKB dan Gerindra. Sudah lama itu mereka bikin koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Terus itu satu sisi. Satu sisi yang lain itu adalah Golkar, P3, dan PAN selama ini juga sudah membentuk namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini oleh Jokowi kelihatan disatukan. Nah, kemarin sangat kuat wacananya dan mereka berkali-kali mengatakan cocok, ini cocok gitu ya. Jokowi mengatakan cocok, Prabowo mengatakan cocok. Mereka akan tergabung dalam koalisi besar tadi. Ini artinya besar itu gabungan dari dua koalisi tadi. Ini menurut saya sangat-sangat menarik. Dan kalau ini terjadi betul, menurut saya cukup bagus dan saya banyak berharap ini akan lebih menimbulkan suasana yang sejuk dalam perpolitikan Indonesia. Seperti kita ketahui pemirsa, seperti kita ketahui bahwa selama ini yang sudah ada itu kan Nasdem ya, mencoba memajukan Anies yang kemungkinan nanti akan didukung oleh PKS dan Demokrat, meskipun sampai sekarang belum secara resmi dideklarasikan koalisi ini, tapi sekarang kan ini seakan-akan sudah menjadi satu kelompok tersendiri. Terus kelompok yang lain itu adalah ada di PDIP. PDIP itu selama saat ini juga belum pasti siapa calonnya, tapi arahnya kan PDIP itu kan punya kemungkinan dia mencalonkan sendiri, tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Berarti ada kelompok Nasdem di situ Anies calonnya, terus di PDIP yang kemungkinan memang Ganjar. Ini dua kekuatan. Kalau ini terjadi terus terang, kita masih mengkhawatirkan bahwa akan terjadi polarisasi, bahwa yang kelompoknya Anies nanti akan mengatakan ini kelompok Islam, dan yang satu seakan-akan menjadi kelompok non-Islam. Ini bisa kembali ke pemilu presiden 2019 yang pada waktu ada istilah kadrun, ada istilah cebong dan kampret, dan itu polarisasinya kuat sekali. Dan seakan-akan kita dibenturkan dengan perbedaan agama meskipun sama-sama Islam.
Dan itulah akhirnya muncullah yang namanya politik identitas macam-macam kan dari itu. Nah sekarang ini kalau ini nanti terjadi koalisi baru ya, mungkin anggap aja lah PDI itu masih satu poros sendiri. Anies Nasdem dengan Nasdemnya akan jadi poros sendiri yang mungkin akan di backup, bergabung dengan Demokrat sama PKS. Ini nanti akan muncul poros baru. Nah, saya lebih sepakat ini bisa kita sebut koalisi besar poros tengah. Nah, ini kembali ke zaman Gus Dur dulu tahun 99 ya, 99 atau tahun 2000. Nah, ini kalau sampai poros tengah itu jadi, ini mengapa saya terus terang menyambut gembira kalau ini jadi. Ini harapannya bisa mengurangi tensi sehingga tidak terpolarisasi menjadi hanya dua kelompok. Karena kalau dua kelompok ini gitu, ini waduh ngeri. Tapi kalau tiga kelompok itu lebih cair. Maka saya berharap, meskipun saya paham ya, untuk membentuk koalisi ini mereka yang akan membentuk 5 partai ini juga nanti akan banyak yang harus mereka selesaikan. Siapa presidennya, siapa wakil presidennya, itu masih panjang perjalanannya. Tapi saya berharap betul ini koalisi ini jadi ada koalisi besar poros tengah. Karena terus terang kalau hanya dua kelompok tok itu bahaya. Dan kemarin dalam pertemuan kemarin cukup menarik. Ya meskipun si tuan rumah PAN ketuanya Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Nasdem ketuanya Surya Paloh itu mesti diundang, tapi katanya ke luar negeri. Tapi kalau Nasdem nggak datang itu menurut saya ya wajar karena memang Nasdem sudah mengumumkan sendiri calon presidennya dan kelihatannya memang nggak ketemu. Tapi yang menarik menurut saya ketika PDI atau Bu Mega sebagai ketua umum PDI itu nggak datang, itu menarik menurut saya. Kenapa PDI nggak datang? Bisa jadi memang Bu Mega nggak setuju dengan rencana ini. Kalau soal luar negeri itu kan gampang tuh. Saya terus terang begini, kalau memang Bu Mega itu ingin datang, saya yakin mesti waktunya akan disesuaikan dengan kapan Bu Mega bisa. Karena apa? Bu Mega itu salah satu partai inti. Jumlahnya inti itu yang saya maksud adalah poros inti. Bayangkan dia kan partai terbesar. Kalau hanya alasannya itu Bu Mega nggak bisa datang karena sedang di luar negeri, itu alasan politik. Saya sebagai mantan wartawan politik nggak percaya itu. Ya apa seandainya betul-betul keluar negeri ya keluar negeri yang sengaja dibikin keluar negeri. Tapi kalau Bu Mega memang ingin datang, saya yakin waktunya akan betul-betul disesuaikan. Oke, kembali ke masalah tadi. Kalau ini terjadi, karena PDI itu kan juga bisa mengajukan sendiri ya. Oke, mungkin nanti PDI maju sendiri. Entah siapa calonnya saya nggak tahu. Karena dia punya kekuatan untuk berangkat sendiri. Terus koalisi besar ini nanti berangkat sendiri. Anies seandainya tetap berangkat bersama Nasdem, bersama PKS, bersama Demokrat. Ini harapan saya suasana politik pada tahun depan lebih adem, lebih sejuk. Karena apa? Sulit untuk membuat polarisasi seakan-akan yang satu itu mewakili Islam, yang satu kelompok yang anti-Islam. Itu nggak bisa, karena apa? Akan cair. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat berharap koalisi yang kemarin digagas ini jadi dengan harapan tadi, biar polarisasi itu tidak terjadi. Karena kalau polarisasi ini terus dibiarkan terjadi, ini ngeri betul. Dan itu akan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti kemarin 2019 itu ngeri sekali ya. Ngeri sekali pada waktu itu saya terus menyaksikan setiap hari itu dak-dikduk. Tapi Allah masih menyelamatkan bangsa ini. Ya, masih banyak kiai, masih banyak waliullah yang mendoakan negara ini. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Prabowo akhirnya dengan legowo menerima kekalahan. Bahkan akhirnya Prabowo bergabung dalam satu barisan dengan Jokowi. Untuk yang koalisi besar ini, menarik saya adalah kelihatannya Jokowi punya peran besar. Jokowi punya peran besar. Kalau melihat aura kemarin itu Jokowi, maka ada sampai menyimpulkan
Jokowi menjadi the real kingmaker, bahwa Jokowi itulah yang akan menjadi penentu nanti. Bersamaan dengan itu juga ada yang menafsirkan bahwa berarti sekarang ini Jokowi dan Mega ada sedikit keretakan. Artinya Jokowi nanti akan mendampingi, akan menyertai 5 partai ini. Mega akan berjalan sendiri dan Anies akan berjalan bersama 3 partai tadi. Itu seperti itu. Jadi ini yang menarik, ini kelihatannya Jokowi menyertai ini. Saya nggak tahu apakah Jokowi betul-betul nanti akan menyertai ini. Apa hanya Jokowi juga berpikir soal bagaimana menyelamatkan pemilu 2024. Bisa jadi tidak menutup kemungkinan Jokowi juga mikir betul. Kalau nanti calon yang muncul hanya 2, yang satu seandainya PDI mencalonkan, mungkin seandainya tetap Ganjar. Yang satu Anies. Itu kalau 2 orang ini pendukungnya itu sudah bertahun-tahun, udah 2 tahun atau berapa tahun belakangan ini kan sudah saling serang. Ini kalau terjadi calonnya cuma 2 orang ini, serangan-serangan itu, pertempuran itu akan semakin dahsyat nanti. Dan itu ngeri. Bisa kebablasan. Apalagi ada orang-orang yang nanti bagian kompor-kompor itu atau mengatakan yang satu partai setan, yang satu kalau meninggal tidak boleh disolati sampai menggunakan itu, yang satu menggunakan masjid, itu ngeri. Jadi menurut saya kita punya harapan, ayo kita bersama-sama, kita doakan semoga yang koalisi yang tengah yang akan dibikin ini menjadi pemilu 2024 menjadi lebih adem. Dulu kita ingat ya, ketika dulu itu 99 ya, ketika Habibie hanya berhadapan dengan Mega, itu juga kan ngeri, eskalasinya juga ngeri. Itu juga dikhawatirkan perpecahan, akhirnya muncullah ide untuk memunculkan poros tengah yang pada waktu itu akhirnya Gus Dur. Akhirnya betul, meskipun Gus Dur memerintah hanya 2 tahun kurang, tapi intinya kehadiran Gus Dur akhirnya bisa memecah kebuntuan, bisa meredahkan suasana yang panas. Ini ya harapan saya, kalau nanti muncul poros tengah, entah siapa calonnya, harapan saya ini bisa meredakan, bisa lebih menyejukkan suasana pemilu 2024. Dan saya terus terang semakin berharap lagi karena di partai poros tengah ini kan di situ ada PKB yang bagaimanapun punya akar sejarah yang sangat kuat dengan NU. Sehingga seakan-akan di situ juga ada representasi NU. Meskipun partai P3 juga di situ merepresentasikan NU, juga banyak orang NU. Partai lain pun banyak yang NU juga. Tapi artinya di sini juga ada seakan-akan mewakili NU. Terus di Muhammadiyah kemarin kan Abdul Mukti, Sekretaris Umum Muhammadiyah kan juga datang di acara itu. Karena apa? Yang mengadakan PAN. Bagaimanapun PAN itu tidak bisa dilepaskan bahwa PAN itu punya masa lalu, latar belakangnya adalah dekat dengan Muhammadiyah. Nah ini kalau di situ, di poros tengah itu atau di koalisi besar itu ada, meskipun Muhammadiyah dan NU itu tidak berpolitik praktis, tapi di belakangnya itu ada bayang-bayang NU dan Muhammadiyah, ini kan lebih adem, lebih clear. Kalau kemarin itu kan Muhammadiyah berada di bukan Muhammadiyah resmi ya, bukan Muhammadiyah resmi. Artinya beberapa orang Muhammadiyah kan lebih dekat dengan ke kelompok Prabowo, yang NU di kelompok Jokowi. Ini juga eskalasi yang ngeri. Kenapa? Dengan Muhammadiyah berseberangan dengan NU, ada potensi orang-orang yang ingin mempolitisasi agama itu punya legitimasi. Oh, ada Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammadiyah dan NU sudah satu, ini akan menjadi sulit orang yang akan mempolitisir agama. Kemarin Gus Miftah yang kebetulan diundang di acara itu, Gus Miftah sudah mengatakan, ini kalau sudah ada NU sama Muhammadiyah kumpul di sini, dan ya insya Allah adem. Dan Gus Miftah mengatakan kalau NU sama Muhammadiyah itu seiring, adalah Indonesia insya Allah aman. Jadi itulah pemirsa, kita tunggu karena perjalanan masih jauh, tapi kita berharap 2024 pemilihan presiden bisa berjalan dengan aman, lancar, adem, sama sekali tidak merusak, sama sekali tidak mengusik persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.